Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran meskipun melalui sebuah video dan dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus belajar, untuk terus menambah pengetahuan dengan apapun caranya dan bagaimanapun caranya. Yang penting kita bisa menambah pengetahuan, menambah kebaikan, itu yang paling penting. Sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan apabila ada yang kurang sehat pada hari ini, semoga segera disembuhkan dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Video kali ini Bapak akan sampaikan maaf, Bapak juga ini kurang sehat. Pada video kali ini Bapak akan sampaikan tentang struktur teks cerita pendek, karena sebelumnya sudah Bapak buat 3 video. Yang pertama atau bagian pertama adalah apa yang kita harapkan dalam kegiatan pembelajaran teks cerpen. Jadi kita belajar teks cerpen itu untuk apa? Tujuannya apa gitu maksudnya. Video yang kedua itu tentang pengertian cerpen. Yang ketiganya, video yang ketiga itu tentang ciri-ciri cerpen. Artinya perbedaan cerita pendek dengan cerita-cerita yang lain. Ini yang keempat, video yang keempat atau bagian keempat, Bapak akan sampaikan struktur teks cerita pendek. Agar pembelajarannya tidak terputus-putus, Bapak harapkan kalian nonton dan simak dari video 1, 2, 3, dan 4 agar berkesinambungan tentunya. Struktur teks cerita pendek. Struktur, kalau kita lihat, kalau kalian baca kamus, struktur itu apa kira-kira? Kalau secara bebas diartikan sebagai pola susunan. Itu struktur itu bagaimana cara menyusun sesuatu atau cara sesuatu itu disusun, itu namanya struktur. Kalau ini struktur cerpen, berarti bagaimana cara menyusun sebuah cerpen. Jadi dari awal sampai akhir bagaimana cara penyusunannya, cara penulisannya seperti apa. Atau bisa diistilahkan dengan sistematika penulisan cerita pendek. Itu namanya struktur. Jadi bisa kita simpulkan secara sederhana, struktur teks cerpen itu cara cerpen itu disusun atau cara cerpen itu ditulis dari awal sampai dengan selesai, sampai dengan akhir, itu namanya struktur. Kalau kalian baca juga buku pegangan yang kalian pinjam di perpustakaan, misalkan seperti ini nih, buku ini kan ada di kalian ya, kalian megang itu seperti ini. Atau dari bacaan-bacaan yang lain, literatur yang lain, sebetulnya sama saja. Jadi struktur cerpen itu yang pertama, cerpen sekali lagi maaf apa ini?
Bapak juga mohon doanya dari kalian, mudah-mudahan segera disembuhkan dan kita bisa bertemu juga di kelas, meskipun pertemuan kita masih terbatas. Dan ini video sebagai tambahan untuk kegiatan kita di kelas terbatas. Kemudian dengan video ini mudah-mudahan jadi ada tambahan pertemuan kita. Yang pertama, struktur type cerpen itu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga evaluasi, yang keempat itu resolusi. Itu yang akan kita bahas, meskipun ada di beberapa bacaan, di beberapa literatur kita menemukan bahwa selain 4 itu ada juga yang menjelaskannya 6, ditambah dengan abstrak, kemudian orientasi, kemudian komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Tetapi kita sebetulnya tidak berbeda lah, hanya kita bahas saja yang 4, karena untuk abstrak itu biasanya sifatnya opsional, artinya bisa ada bisa tidak. Itu adalah gambaran awal dari sebuah cerpen. Jadi yang pertama yang akan Bapak sampaikan adalah orientasi. Orientasi ini adalah tulisan awal atau kata-kata awal dari sebuah cerpen. Isinya tentang pengenalan situasi, pengenalan latar, misalkan bentuknya biasanya narasi. Atau kalau karena sebuah tulisan itu disusun menggunakan paragraf, biasanya paragraf pertama itu paragraf awal, paragraf 1, paragraf 2, atau tergantung panjang dan pendeknya cerpen. Kalau pendek, cerpen yang pendek, karena cerpen kan kalau berdasarkan panjang pendeknya ada cerpen pendek, ada cerpen sedang, ada cerpen panjang. Kalau cerpen pendek misalkan ini berdasarkan jumlah katanya, berdasarkan jumlah kata dalam cerpen itu ada cerpen yang pendek itu 300 sampai 700 kata lah jumlah kata. Ini mungkin saja hanya 1 atau 2 paragraf untuk orientasinya, pengenalan situasi, pengenalan latar dalam cerpen. Yang kedua itu komplikasi. Nah, di komplikasi itu si tokoh sudah mulai dihadapkan kepada konflik, pada permasalahan. Ini bagian cerpen yang paling panjang, ini komplikasi. Artinya dari mulai si tokoh itu menghadapi masalah sampai masalah itu memuncak sampai klimaks masalah. Ini bagian cerpen atau struktur cerpen yang paling panjang. Kalau orientasi hanya 1 atau 2 paragraf, mungkin ini ya lebih banyak dari itu. Kata Bapak juga kalau jumlah paragraf tergantung pada panjang dan pendeknya cerpen. Tapi bagian atau struktur cerpen yang paling panjang yaitu komplikasi, karena dia berbicara dari mulai si tokoh itu menghadapi masalah sampai sampai permasalahan itu memuncak atau puncak permasalahan. Kemudian yang ketiga itu evaluasi. Bagian ini ya, dimulai dari si konfliknya sudah mulai menurun,
sudah mulai menurun, akan mendekati penyelesaian. Akan dari mulai si konfliknya mulai mereda, mulai menurun, artinya tensinya seperti itu mulai menurun sampai akan ditemuinya sebuah penyelesaian, itu evaluasi. Kemudian yang terakhir itu resolusi itu adalah penyelesaiannya, bagian akhir dari cerita. Itu biasanya solusinya sudah didapat, sudah terselesaikan permasalahannya. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa sebuah cerpen menghadapi masalah itu sebetulnya tidak harus sampai selesai, karena sebuah cerita kan hanya penggalan saja. Itu orientasi bagian awal, kemudian komplikasi, ini yang paling panjang, kemudian evaluasi, penurunan permasalahannya, kompleksnya, kemudian resolusi penyelesaiannya seperti itu. Ini bagian akhir. Dan kalau di literatur yang lain tadi Bapak sebutkan ada abstrak dan ditambah dengan koda. Koda itu pesan-pesan atau amanat-amanat. Ini sebetulnya tersirat. Itu untuk struktur teks cerpen. Jadi kalau misalkan Bapak gambarkan sebuah cerpennya ada sekitar misalkan ini yang sederhana saja, ada 10 paragraf misalkan, yang sangat pendek cerpennya. Ya, cara mengetahuinya kita dari ke-10 paragraf itu, paragraf awal yang mana yang termasuk orientasi, kemudian paragraf mana sampai paragraf mana yang termasuk komplikasi, kemudian paragraf mana yang termasuk resolusi, evaluasi, dan paragraf mana yang termasuk resolusi. itu menyusun dari atas sampai bawah, dari awal sampai akhir. Itu yang namanya struktur, artinya pola susunannya atau sistematika penulisannya. Itu yang dimaksud dengan struktur teks cerpen. Kalau ada kekurangan atau kurang paham, bisa kalian sampaikan di kelas atau di grup WA kita, atau silakan kalian juga nulis di kolom komentar agar pembelajaran berikutnya lebih baik tentunya. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi Bapak sampaikan pada kalian, bacalah literatur yang ada, bacaan-bacaan yang ada kalau kalian ingin mendalami pengetahuan tentang cerpen, karena tidak cukup untuk pertemuan di kelas atau melalui video yang singkat ini. Itu saja, mohon maaf meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.